Aku terima semuanya kok, Ken. Tapi mark my word, aku bakal bebas. Whatever you do, aku bakal bebas. Karena aku gak salah. Hai M-Kiss First. Balik lagi nih bersama Miss Kiss yang mau ajakin M-Kiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 143. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Aditya yang sulit menghubungi Yanto. Ini membuat Aditya marah, padahal Yanto dilarang oleh Rianti untuk mengangkatnya. Karena Yanto yang sulit dihubungi membuat dirinya dan Mutiara naik taksi online. Kedekatan Marsha dan Dikta membuat Aurel cemburu, bahkan Aurel terpaksa tersenyum ketika Dikta mengantarkannya. Di lain sisi, Sandra yang ada di kantor Satpol PP sulit menghubungi Siti, padahal Siti mereject telepon dari Satpol PP itu, bahkan mematikan handphone Sandra. Ini membuat Sandra emosi. Tapi jangan lama ya. Emang udah paling benar aku matiin aja HP-nya. Kenapa nggak masuk centang satu? Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Sesampainya Kayla di kontrakan, pas banget dengan Aditya dan Mutiara yang sampai di rumah. Miss Kiss jadi terharu melihat perhatian Aditya kepada Mutiara. Apalagi ketika Aditya melihat kontrakan Mutiara. Bahkan Aditya juga meminta pertolongan Kayla. Sedangkan Rianti baru saja sampai di Rawasari. Dan Rianti melarang Yanto mengikutinya. Kekhawatiran Aditya membuat Aditya marah. Apalagi Yanto yang berbohong. Ini membuat Aditya jadi curiga. Saya tahu kamu tuh sama Bu Rianti. Makanya kamu gak ngangkat telepon dari saya. Ya kan? Iya Pak. Nyun sewu nggih Pak. Tadi HP saya nggak sengaja ke silent Pak. Maaf ya Pak. Terus Bu Rianti lagi ngapain? Pertanyaan saya, ngapain dia ngajak kamu? Nyonya Rianti sekarang lagi kumpul sama teman-temannya Pak. Saya tadi nganterin Nyonya Rianti liburan ke pantai Pak. Toh. Kamu itu nggak usah bohong, Toh. Saya tahu mana yang benar, mana yang bohong. Kamu itu kan sudah kerja lama sama saya ya. Jadi saya tahu kamu tuh bohong. Ingat, ini peringatan terakhir buat kamu ya, Toh. Kalau kamu melakukan seperti ini, saya pecat! Paham? Pak. Miss Kiss jadi terharu melihat Kayla yang membantu pengobatan Mutiara. Bahkan Kayla menghubungi Kenzo. Dan Kenzo juga mau video call bersama Mutiara menggunakan handphone Kayla. Kamu tahu kan saya tuh gak suka dibantah Mutiara.
Ya saya juga nggak suka dipaksa. Berantem lagi deh. Padahal kemarin panik banget ngeliat Mutiara koma. Mutiara, kamu tuh bandel banget ya. Keras kepala banget jadi orang dikasih tahu ya. Ini cuma Mas Kenzo kali. Kamu lah, Mas Kenzo. Keributan Mutiara dan Kenzo membuat Kayla senang. Tapi ini malah membuatnya memikirkan Ivan. Ternyata Rianti akan bertemu dengan saudara Pak RT. Ini untuk dirinya bertanya soal Widuri. Makan malam bersama Cynthia dan Marsha membuat Marsha sedih. Karena Dikta yang seperti tidak menerima kedatangan dirinya. Saya dengar kan Bapak udah penduduk lama di sini. Apa benar Bapak itu kenal dengan Ibu Widuri? Kenal atuh Bu. Lalu yang Bapak tahu, Bu Widuri itu punya anak yang namanya Mutiara? Bener Bu. Benar ya? Tapi Bapak yakin Mutiara itu anak kandung, bukan mungkin anak angkatnya Bu Widuri? Waktu itu teh Bu Widuri bawa Mutiara pas masih bayi banget Bu. Ya jadi saya yakin memang anak kandungnya. Tapi Bu Widuri lahirannya teh memang tidak di sini atuh Bu. Jadi lahirannya nggak di sini? Lalu Bu Widuri pernah cerita nggak ya soal suaminya? Maksudnya kayak suaminya di mana atau suaminya kemana? Ada sih Bu. Tapi saya nggak gitu ngerti. Habis kalau ngomong teh suka beda-beda. Yang pasti kalau soal Mutiara memang dibawanya pas masih bayi. Oh iya. Pak, saya minta tolong Pak. Kalau memang ada yang nanya-nanya sama Bapak soal Bu Widuri atau Mutiara, tolong Bapak bilang nggak tahu apa-apa ya. Astaga, Rianti juga membayar saudara Pak RT untuk menyembunyikan rahasia ini. Miskis jadi sedih melihat Mutiara yang berdoa untuk mencari keadilan dengan Sandra. Karena keberadaan Sandra yang tak pulang-pulang, akhirnya membuat para Satpol PP mengantarkan Sandra. Sedangkan ada Kenzo yang berada di rumah Sandra. Betapa kagetnya Siti mengetahui fakta soal Sandra. Fakta soal Mutiara membuat Rianti benar-benar emosi dengan Widuri. Demi Allah Bu, saya bersumpah. Bayi ibu tuh masih hidup Bu. Tapi Bu Widuri menukar bayi ibu. Bayi yang meninggal itu sebenarnya anaknya Bu Widuri Bu. Bayi yang sudah meninggal. Mungkin itu karma buat aku karena aku udah tega kamu Widuri. Jahat kamu sama aku. Kamu ngambil Mutiara itu karena pasti kamu mau balas aku kan? Karena aku udah mengambil suami kamu, aku udah mengambil rumah kamu, dan aku udah mengambil semuanya yang menjadi milik kamu. Hidupku sempurna. Terima kasih ya Rianti. Bapak akan kasih nama kamu Kenzo Putra Aditya. Aku benar-benar nekat mengambil Kenzo. Karena aku ingin Mas Aditya lebih mencintai aku daripada kamu. Tapi jauh di lubuk hati aku selalu rindu bayi aku yang meninggal. Aku rindu putri kecil aku. Dan selamanya aku gak pernah bisa cerita ke siapapun soal hal ini. Kenapa kamu masih baik Widuri? Kenapa kamu gak sekalian buang anak aku ke laut? Kenapa Widuri? Sikap baik kamu itu yang bikin aku makin benci sama kamu. Kamu
jahat, Windu. Aku benci sama kamu, Widuri. Kamu tega, Widuri. Kepulangan Sandra diantar Satpol PP membuat Kenzo heran, tapi Sandra benar-benar menyuruh Kenzo diam. Ini karena seluruh masalah yang menimpa Sandra tetap aja membuat Kenzo melaporkan kepada polisi. Kamu boleh pulang. Aku janji aku gak akan kabur. Aku mau masuk ke dalam, aku mau mandi, aku mau makan. I had a rough day today. Aku bener-bener kacau banget hari ini. Banyak hal yang terjadi sama aku hari ini dan I don't wanna talk about it, okay? Oke, aku bakal nungguin kamu di sini. Kamu terserah mau bersih-bersih atau makan dulu nggak apa-apa. Tapi aku bakal panggil polisi. Biar kamu bisa langsung ditangkap di rumah kamu sendiri, Sandra. Whatever. Terserah kamu mau lakuin apa aja, aku gak peduli. Kepulangan Dikta membuat Cynthia menanyakan hubungannya dengan Aurel. Bahkan Cynthia menyarankan jika Dikta bersama Marsha. Walaupun jelas-jelas ditolak oleh Dikta, Aurel jadi heran dengan sikap Aditya yang dingin. Ini membuat Aurel kepikiran. Walaupun gitu, Aditya mengalihkan pembicaraan. Aku gak kebayang sih, kalau mama emang beneran punya pengagum rahasia. Terus mama ngeladenin, sampai lupa sama keluarganya. Ya Allah, semoga gak beneran terjadi. Nah, kamu tuh jangan mikir yang aneh-aneh sampai sana. Info dari Pak Yanto, mama kamu itu ketemuan sama teman-teman sosialitanya. Ya mudah-mudahan benar ya. Sekarang kita makan, Biba udah masak makanan yang enak. Ya, ini nasinya. Segini? Ya, segitu aja, Pak. OMG's first, polisi itu benar-benar datang ke rumah Sandra. Makanya Sandra langsung buru-buru menikmati makanannya. Saya minta tolong, Pak. Setidaknya biarin Sandra habisin makanannya dulu. Baik. Sekarang ini aku cuma mau makan sekenyang mungkin. Aku gak mau mikirin apa-apa dulu. Sandra kok kayak gak peduli kalau mau ketangkep. Dia gak kelihatan ketakutan. Beda sama tadi pagi. Ini membuat Kenzo heran. Setelah selesainya urusan Rianti, membuat Yanto mempertanyakannya. Tapi Rianti tetap melarangnya. Miskis jadi heran melihat ketenangan Sandra ketika ditangkap. Padahal Siti saja udah sedih ketika belum digaji. Apakah Sandra terlalu yakin kalau dirinya akan bebas? Udah gak usah lebay ya, oke? Don't worry, jangan nangis. I will be fine. Saya bakal baik-baik aja. Saya tahu Non Sandra bakal baik-baik aja. Tapi kalau Non Sandra di penjara, bayar gaji saya siapa, Non? Saya belum gajian, tapi Non Sandranya udah ketangkep duluan. Yang bener aja kamu jadi. Are you being serious right now? Saya kira kamu sedih gara-gara saya mau ditangkap, tapi gara-gara gaji kamu gak dibayar. Hello? Oh my god. You know what? It's okay. Don't worry. Di sana udah ada orang yang bakal take care of me. Oke? Nanti ada yang ngurusin saya, kok tenang aja. Dan saya juga yakin saya nggak akan ditahan lama-lama. Kenapa Sandra yakin banget ya kalau dia nggak bakal ditahan lama? Apa diam-diam dia udah punya rencana? Mungkin kamu boleh punya rencana, tapi aku akan berusaha sekuat tenaga buat bikin kamu dapetin hukuman yang setimpal atas perbuatan kamu, Sandra. Ini membuat Kenzo penasaran.
Bahkan Kenzo mengirimkan video penangkapan Sandra kepada Aurel dan Aditya, walaupun mereka memikirkan reaksi Rianti, tanpa mereka tahu ada Nunu yang mendengarnya. Kayaknya Kayla memikirkan Ivan, pas banget dengan Mutiara yang menghampirinya untuk bercerita. Waktu saya koma, hubungan saya sama Mas Kenzo pada saat itu nggak baik-baik aja. Mas Kenzo melakukan kesalahan besar yang saya pikir saya gak akan bisa maafin. Tapi setelah saya sadar, saya dengar dari banyak orang. Mereka bilang kalau Mas Kenzo mati-matian cari tahu, nyelidikin semuanya supaya ketahuan siapa orang yang tabrak adik saya. Mas Kenzo juga nungguin saya dari siang sampai malam. Saya nggak bisa ngebayangin kalau pada saat itu umur saya nggak panjang. Terus saya belum maafin Mas Kenzo. Semenyesal apa dia bakalan seumur hidupnya. Tak pernah cerita kalau saya udah maafin Mas Kenzo sebelum saya pergi. Dari situ gak akan ada keikatan, gak akan ada rasa bersalah. Saya cerita ini sama Mbak Kayla karena saya belajar satu hal. Dari sini saya belajar kalau umur orang gak ada yang tahu. Kita nggak tahu kapan orang itu pergi. Jadi lebih baik kita jangan saling cari masalah atau cari musuh. Karena bisa aja kita atau orang itu tiba-tiba dipanggil sama Allah dan cuma tersisa penyesalan. Kan gak akan ada yang mau kayak gitu. Makasih ya Mut, kamu udah sharing cerita ini. Aku akan coba ingat-ingat terus cerita kamu. Makasih ya Mbak. Kenzo yang menghubungi mereka jelas-jelas membuat mereka kaget. Sedangkan Cynthia buru-buru berangkat ke kantor polisi. Nunu yang tahu kabar dari Sandra langsung menghubungi Rianti. Rianti langsung segera menuju ke kantor polisi. Kenzo memberikan seluruh bukti kepada polisi. Tapi Sandra sangat yakin kalau dirinya akan bebas. Apa Sandra sudah punya rencana lain? Harusnya sekarang kamu gak bisa ngalah lagi, Sandra. Karena semua barang bukti udah di tangan polisi. Dan Mbak Dina bakal jadi saksi buat kamu. Mungkin Mbak Siti juga dan beberapa orang suruhan Mbak Dina. Di pengadilan kamu nanti. Oke. Aku terima semuanya kok, Ken. Tapi mark my word. Aku bakal bebas. Whatever you do, aku bakal bebas. Karena aku gak salah. Kehebohan Sandra membuat para tahanan lain keganggu. Karena informasi ini membuat Kayla terpaksa pergi ke kantor polisi bersama Mutiara. Bahkan Kayla minta Mutiara untuk mencabut tuntutannya. Masalah ini membuat Rianti kepikiran. Walaupun gitu, Rianti akan membela Mutiara. Sandra memang yang selama ini bantu aku dapat kerjaan. Tapi Mutiara, bukti kalau dia anakku semakin jelas. Pertanyaan kamu itu aneh banget sih, Yanto. Ya kalau memang Sandra itu terbukti bersalah, ya pasti saya akan bela Mutiara lah. Walaupun sekarang saya masih kerja sama Sandra. Alhamdulillah. Syukurlah Nyonya. Udah, daripada kamu nanya saya yang gak jelas, mendingan sekarang kamu fokus nyetir yang cepat. Oh, iya Nyonya. Hanya ada satu cara lagi. Satu cara terakhir untuk tahu 100% apakah Mutiara itu anak aku atau bukan. Wah, lo I'm kiss first.
Kayla melarang Mutiara mengabarkan Kenzo. Kayla hanya ingin Mutiara mencabut tuntutannya. Kalau kamu kasih tau Kenzo, dia pasti nggak akan ngizinin kamu untuk cabut tuntutannya. Dia udah terlalu lama nyari keadilan buat kamu, Mut. Mut, satu-satunya cara supaya Cassandra bisa keluar itu kamu. Kamu korban utamanya, jadi kamu yang bisa nyabut tuntutan itu, Mut. Aku yakin, abis ini Cassandra pasti berubah. Dia pasti taubat. Aurel jadi kepikiran soal Dikta dan Marsha. Kenzo yang datang ke kontrakan Mutiara membuatnya bingung. Tapi informasi kalau mereka ke kantor polisi buat Kenzo semakin khawatir. Anda perlu apa ya? Enggak, saya pengen ngecek kondisi Mutiara. Tapi kayaknya udah pada tidur ya. Belum, Mas. Mereka lagi pada pergi. Saya sempat nanya sama mereka. Pas mereka mau naik taksi, Mas. Bapak kira-kira tahu nggak mereka pergi kemana? Kalau nggak salah, mereka mau pergi ke kantor polisi, Mas. Kantor polisi? Mereka ngapain malam-malam ke kantor polisi? Aduh, saya kurang tahu, Mas. Ya udah, Mas. Saya mau lanjut ronda lagi. Permisi ya. Makasih, Pak. Nggak ada respon lagi sama Kayla. Sesampainya Rianti di kantor polisi, langsung dihubungi oleh Aurel. Miskis jadi khawatir melihat Kayla yang berusaha membujuk Mutiara. Apalagi Mutiara juga belum yakin. Saya beneran bingung. Mut, Cassandra juga manusia, Mut. Kali ini dia emang salah banget. Tapi aku yakin dia bisa berubah. Kita bisa minta dia untuk ganti rugi, kompensasi atau apapun itu, Mut. Aku minta tolong sama kamu, beri dia kesempatan kali ini aja. Abis ini aku yakin dia pasti berubah. Ya. Kalau itu emang yang bakal pengenin, saya... Jangan, Mutiara. Untungnya, sebelum Mutiara menyetujuinya, sudah ada Cynthia yang datang. Kamu jangan ngikutin kata-katanya Kayla. Ibu Cynthia, tolong kasih kesempatan buat Cassandra sekali lagi. Dia pasti bisa berubah. Mereka nggak tahu aja kalau ada Rianti yang mendengarnya. Dan tetap Cynthia tidak mengizinkan Mutiara. Kamu juga, Mut. Tolong kamu cabut tuntutannya sekali ini aja. Saya bisa maklumin Mbak Kayla minta segininya karena Mbak Sandra kan saudara Mbak Kayla ya, sepupu sendiri. Enggak, Mut, jangan. Kalau saya bilang jangan, kamu tuh harus pikir berkali-kali. Karena Sandra kamu sampai kayak gini loh, hampir kehilangan nyawa kamu. Sekarang Pak RT di kampung kamu kan juga udah meninggal karena Sandra.
Aku dulu merasa sedih, bukan hanya karena aku melahirkan bayi perempuan, tapi karena aku diberitahu bayi itu meninggal. Rasanya seperti seluruh dunia runtuh saat itu juga. Tapi sekarang aku tahu, kamulah bayi yang dulu aku pikir sudah meninggal. Air mata yang aku lihat di wajahmu sekarang sama persis dengan air mata yang dulu kamu bawa saat lahir ke dunia ini. Anakku sayang. Rianti mendengarnya juga memikirkannya, makanya kedatangannya langsung mengajak Mutiara berbicara berdua. Rianti berusaha meyakinkan Mutiara, Miskis jadi terharu melihatnya. Mutiara, kamu harus ikuti kata hati kamu. Kamu gak boleh terpengaruh sama siapapun. Sama Kayla, sama Bu Cynthia, atau bahkan sama saya. Maksud ibu apa? Saya gak akan bela Sandra, Mutiara. Dan saya tahu, Kayla itu meminta kamu untuk memaafkan Sandra. Tapi sekarang, kamu yang harus menentukan sikap. Saya yakin, kamu itu pasti perempuan berprinsip, seperti ibu kamu. Kenapa Bu Rianti bilang gitu? Bu Rianti kenal ibu saya. Saya lihat dari sikap kamu, Mutiara. Kamu tuh perempuan yang tegas, perempuan yang kuat. Dan itu pasti kamu dapat dari sifat ibu kamu. Mutiara, kamu sekarang harus objektif. Kamu gak boleh pelin-pelan. Dan kamu gak perlu takut sama siapapun. Oke? Melihat Rianti yang menasihati Mutiara membuat Miskis jadi terharu. Bagaimana keputusan Mutiara nanti? Nah, buat MKisverse yang penasaran, jangan lupa saksikan Merangkai Kisah Indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miskis.